Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan mereview sebuah speaker dari Sony, yaitu Sony ULT Field 1. Oke, kita lihat dulu boxnya ya. Jadi boxnya warna hitam. Di sini ada tulisannya, warnanya warna frost gray. Kemudian daya tahan baterainya 12 jam. Klaimnya. Di sini ada ya stiker-stiker ini. Nomor serinya made in China. Oke, itu doang sih, nggak ada kayak spek-spek watt atau apa gitu. Ini mirip-mirip Bose ya, jadi dia nggak ada nulis speknya di sini nih, berapa watt gitu atau apanya yang lain-lain gitu. Tapi di sini ada tulisannya waterproof, dustproof. Oke, kita buka aja langsung ya. Untuk kotaknya sebenarnya ini kotaknya nggak terlalu mewah ya, soalnya ini bahannya karton, kayak ya nggak terlalu mahal lah gitu. Nggak kayak speaker JBL kan mewah tuh boxnya. Oke, langsung aja. Ini ada speakernya, kita lihat dulu apa di dalamnya. Ini ada, nggak tahu ini brosur apa. Ini ada kayak amplop, kayaknya untuk garansinya kayaknya. Nah, ini kartu garansinya Sony Center. Oke, kemudian di sini ada apa ini ya, fix targetnya mungkin ya. Kemudian ada kabel USB Type C ke Type A. Di sini tulisannya made in China. Di sini ada tulisan Sony ya. Oke, itu aja sih dalamnya, simple seperti yang lain juga. Oke, saya awaskan dulu kotaknya ya. Jadi ini untuk speakernya. Oke, ini bahan bungkusnya bagus ya, kayak JBL Charge itu ada bungkus kayak kainnya. Kalau yang flip kan nggak dapat tuh yang bungkus kain kayak gini. Ini bagus nih. Oke, ini dia warnanya ini sebenarnya kayak abu-abu sebenarnya, tapi ada kayak hijau-hijaunya dikit lah, tapi nggak terlalu nampak hijau-hijaunya, kayak di tertentu aja gitu, kayak di kalau kena cahaya atau apa gitu baru nampak dia warnanya agak hijau. Oke, langsung aja dari fisik ya. Untuk bahannya ini kayak JBL flip ya, ini jadi ini kayak kain gitu. Nah, kemudian di bagian sininya ini bahannya kayak rubber tapi kayak plastik gitu, agak keras gitu, nggak rubber yang empuk gitu, nggak. Tuh di bawahnya kayak gini. Oke, kemudian di tombol-tombolnya di sini ada tombol untuk on off, kemudian tombol Bluetooth, tombol play pause plus minus, sama ULT ini untuk tombol bass up lah kalau di speaker lain itu, atau extra bass gitulah. Kemudian di sini untuk konfigurasi drivernya ini mirip sama JBL Flip ya. Jadi di sebelah sini ada woofernya yang besar yang memanjang, kemudian ada tweeternya di sini. Untuk passive radiatornya ada dua, di sini satu, di sini satu lagi. Kemudian untuk port di sini ada untuk ngecas. Portnya cuman ini aja sih isinya, cuman Type C gitu, untuk ngecas doang. Jadi nggak ada auxnya. Oke, ini kemudian di sini ada untuk talinya ini bisa dua fungsi ya, bisa untuk dibuat kayak gini, gantungan gini, atau di ininya ditarik bagian sini, ini bisa untuk menggantung gini. Oke, kayak gitu aja sih. Untuk impresi build quality ini solid ya, ini menurut saya lebih solid dibanding JBL Flip yang agak plastiknya itu agak enggak itulah. Ini lebih solid rasanya. Tulisan Sony-nya juga mewah ya, ada kayak pelangi-pelanginya gitu. Tombol-tombolnya juga empuk, cuman ukurannya kecil gitu. Enak sih tombolnya, cuman ya itu aja, ukurannya kecil-kecil. Oke, langsung aja kita hidupin, tekan sekali. Oke, kita konekkan dulu. Oke, ini tombol ULT-nya. Kalau mati kayak gini, ada kayak pelangi. Kalau kita hidupin kayak gini. Oke, untuk ukurannya ini sedikit lebih besar ya dari JBL Flip sebenarnya. Ini JBL Flipnya tuh agak kecil. JBL Flip bobotnya ya mirip lah, agak berat sedikit aja Sony, tapi kayaknya sama sih beratnya, agak panjang. Kemudian di ujungnya sini agak besar, jadi sedikit besar di Sony ukurannya, JBL lebih kecil.
Langsung aja kita cek sound. Ntar ya, saya cari dulu lagu yang biasa aja biar supaya nggak kena copyright. Mungkin agak berisik ya suara motor, soalnya ini memang ada pinggir jalan tempat saya ini. Cari penerbangan murah. Oke, bentar, ada iklan. Oke, di volume 40%. Hold on, girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already do. Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, no. No, 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 no. Oh, no, no, no. No, oh, oh, oh. And I ain't never gonna stop. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around till the disco ball pops. But I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced. And I'm gonna tell you, don't hate me 'cause I get attention. Don't turn me into what I'm not. I have to be me 24/7, and I ain't never gonna stop. No, 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 no. No, 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 no. Never gonna stop. No, 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 no.
Oke, jadi segitu aja untuk cek soundnya. Jadi menurut pendapat saya pribadi, untuk suaranya ini sebenarnya arahnya ke netral to bright, netral to warm ya. Jadi kayak dia lebih dominan di bass. Vokalnya dia nggak terlalu maju sebenarnya nih, tapi nggak mundur juga gitu, cuman agak kurang jelas aja pelafalannya dibanding JBL Flip atau dibanding Boss Soundlink Flex 2 ya. Agak warm karakternya, tapi enak ini untuk jangka panjang, dia nggak bikin capek dia karena warm itu. Jadi bassnya benar-benar deep, kemudian kuantitasnya juga besar, lebih besar bassnya dibandingin JBL Flip menurut saya. Kemudian ya langsung aja kita bandingin sama JBL Flip ya. Kalau JBL Flip ini menurut saya kelebihannya di vokal. Jadi vokalnya JBL Flip lebih jelas dibanding ini. Tapi kalau dibandingkan langsung ya, kalau nggak dibandingin sih Sony udah enak-enak aja. Cuman saya lebih suka vokalnya yang ada di JBL. Tapi untuk treble sama untuk bassnya saya malah lebih suka di Sony. Kemudian di Sony ini kelebihannya lagi, dia di volume tinggi di atas 60%. Itu bassnya nggak hilang dan kualitasnya masih tetap terjaga ya, sampai di full 100% pun masih enak dengarnya. Sedangkan di JBL ini suaranya juga enak, bassnya juga deep, cuman dia di volume 70 ke atas dia udah agak kurang gitu, udah jadi break dia suaranya, udah agak sakit dengarnya gitu. Nah gitu aja sih, jadi bassnya agak hilang nih kalau JBL di volume 60, mungkin karena ukurannya juga Sony lebih besar, jadi dia bisa menjaga bassnya lebih baik. Oke, jadi kalau ditanya saya pilih mana, saya pilih Sony karena dia bisa menjaga volume atasnya tetap bagus dia. Tapi JBL Flip ini enak juga suaranya, bagus gitu. Pokoknya di antara dua nih ya udah sama-sama bagus lah gitu. Cuman kalau vokal saya lebih suka di JBL karena pelafalan dari vokal itu lebih jelas dia, liriknya itu lebih jelas. Tapi kalau treble-nya lebih smooth di ULT ini, di Sony ini. Bassnya juga lebih besar, bukan lebih deep ya, deepnya sama-sama deep, cuman kuantitasnya lebih besar, sama dia bisa menjaga di volume tinggi, itu aja sih. Oke, kalau dibandingin Bose ya, Bose Soundlink Flex Gen 2, tetap Bose lebih enak menurut saya, lebih besar kuantitas bassnya, kemudian lebih empuk juga bassnya, vokalnya tebal, kemudian vokalnya tuh maju gitu. Jadi enak lah, kayak vokalnya mirip JBL Bose ini, cuman dia lebih tebal aja dibanding JBL. Jadi vokalnya, pelafalan vokalnya tuh bagus, kemudian suara drum itu enak juga di Bose ini. Di JBL enak juga, cuman di Sony agak kurang sih kalau menurut saya suara gebukan dari drumnya. Tapi nggak beda jauh lah sama ini. Tapi kalau Bose ini emang jauh sih, enak drumnya, enak suara drum di Bose ini. Jadi Bose untuk sekarang masih menurut saya ya belum ada lawan sih. Saya udah bandingin JBL, udah bandingin Sony, udah bandingin sama speaker lain juga. Ternyata memang masih Bose yang juaranya. Tapi Sony udah mendekati ya, karena dia Sony di volume tingginya juga bagus, dia nggak turun kualitasnya. Udah mirip Bose itu dia. Bose itu stabil sampai volume atas. Nah Sony juga udah sampai volume atas stabil dia. Jadi kepake volume atasnya kalau Sony. Kalau JBL enak tapi volume atasnya tuh kurang kepake. Dari atas 60, 70 lah maksimal. Udah kurang sih. Udah kurang enak suaranya. Jadi di bawah 70 JBL enak. Kalau Sony sama Bose ini sampai 100% enak. Oke, kayaknya untuk sound quality itu aja. Menurut saya sih di antara ketiga ini nggak ada yang salah sih. Semua ini udah jajaran speaker premium, jadi nggak ada yang salah milih. Kalau di antara tiga ini mungkin nomor satu saya dari sound quality saya bakal milih Bose, kemudian milih Sony, kemudian JBL. Tapi kalau soal worth it, sebenarnya menurut saya yang paling worth it itu justru Sony. Karena Sony ini dia volume atasnya bisa kepake gitu, jadi lebih di volume besar. Kalau kita butuh ruangan yang lebih besar kan, dia lebih bisa mengcover dibanding JBL. Nah kalau soal harga jauh ya, JBL ini sama Sony mirip lah harganya, paling 18, 17 gitu. Kalau Bose ini kan hampir 3 juta, 29 apa 28, kadang-kadang 3 juta gitu. Jadi jauh. Jadi kalau soal worth it sebenarnya Sony yang paling worth it, atau JBL juga nggak ada masalah. Jadi ini soal selera aja sih, semuanya bagus. Oke, itu aja dari saya. Apalagi yang perlu saya bahas ya. Nah, kalau soal body tadi udah saya jelaskan ya. Kalau Sony ini menurut saya lebih solid bodinya dibanding JBL. Ini agak sedikit ringkih menurut saya karena bodinya ini plastik di dalamnya, kayaknya nggak terlalu itu kali. Ini pun belakang karet-karetnya ini sering lepas, kebiasaan JBL. Kalau Bose ya ini udah mantap sih, udah solid.
rubber semua, full rubber kan gitu. Cuman saya suka JBL ini ukurannya kecil, jadi ditaruh di bawah monitor itu kayak pas aja gitu. Kalau ini agak kebesaran nih, ini mungkin ukurannya agak kayak apa ya, kayak Irfan Boom L kayaknya nih, tapi nggak sih, nggak sebesar itu sih. Ini agak lebih kecil dikit lah dia dibanding Irfan Boom L. Tengahnya ini sama kayak Philip, agak kecil ya, tapi bagian ujung ini yang membesar dia tuh, juga panjang dia ukurannya. Jadi Sony ini dari segi volume udah sama kayak Bose lah, bisa menjaga volume sampai volume atas. Kalau untuk loudness tiga ini menurut saya sama aja sih, mirip-mirip aja dari segi loudness, nggak berbeda, kecuali kayak JBL Charge kemarin ya, itu memang lebih besar volume, powernya lebih besar dari ketiga speaker ini. Tapi kalau tiga speaker ini sama, bedanya cuman Sony sama Bose itu bisa menjaga sampai volume tinggi, kualitas suaranya, bassnya tetap masih dapat, nggak distorsi. Kalau JBL di volume 60 dia udah menurunkan 60-70 lah, dia udah menurunkan bassnya. Itu aja sih menurut saya, tiga-tiganya nggak ada yang salah, tergantung selera. Kalau suka vokal saya bakal lebih milih Bose sama JBL. Sony juga bagus kok vokalnya, cuman nggak kalau dibandingin langsung ya, Sony itu agak kurang jelas pelafalannya. Tapi kalau kita nggak bandingin langsung nggak bakal notice sih bedanya. Udah enak-enak aja ya, saya yakin udah bakal puas, kecuali dibandingin samping-samping gitu. Oke, kalau Sony ini harus ditekan ya tombol ULT-nya. Kalau dimatikan ini nggak enak suaranya. Suaranya kecil gitu, sound stagingnya juga jadi kayak speaker kecil. Tapi begitu ULT-nya aktif, itu baru bagus, potensi semuanya keluar. Oke, saya lupa tadi untuk equalizer-nya, bentar ya, saya tes lihat dulu. Untuk Sony di aplikasinya. Oke, ini aplikasinya tulisannya Music Center. Oke, kelihatan nggak nih? Bentar. Oh ya nih. Saya kemarin bingung nih nyari aplikasinya. Nih udah langsung connect ya. Oke, ini ya, baterai 100%. Nah, kalau Sony dia bisa lihat baterainya dari atas ini ya. Tuh beda sama speaker JBL kemarin kan nggak bisa tuh. Kalau ini saya suka nih, dia bisa lihat indikator baterainya dari sini. Jadi nggak perlu ke aplikasi. Kalau JBL kan harus dilihat di indikatornya. Kemudian di sini untuk ngatur modenya nih, kalau ULT-nya saya off kan, lampunya mati tuh. Saya hidupkan OLT-nya, oke, lampunya hidup. Kemudian kalau mau custom bisa juga ke mode custom, ya bisa diatur. Ada bass treble-nya. Cuman saya lebih suka di mode OLT-nya sih. Walaupun vokalnya tadi bisa diperbaiki di sini di aplikasinya nih equalizer-nya, cuman bassnya jadi nggak sebagus yang OLT. Nah itu makanya, jadi udah di full kan pun bassnya tapi nggak sebesar yang WLT bassnya kalau di custom ini, tapi vokalnya bisa lebih bagus gitu. Nah maka tapi saya tetap pakai yang WLT sih, ini yang menurut saya yang paling pas, sudah enak, nggak perlu di setting lagi. Oke, sekian dari saya, kayaknya itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau komen nanti di bawah aja, ada yang mau bertanya komen aja di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.